anugerah-Mu. Dan anugerah-Mu mengelilingi kami menjadi pagar, menjadi perisai bagi hidup kami. Hanya anugerah-Mu, hanya Engkau saja yang kami miliki di bumi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu Monica, Tuhan urapi mulut lidah dan bibirnya, supaya setiap perkataannya berasal dari hati-Mu. Dan urapi juga seluruh jemaat yang akan mendengar apa yang disampaikan pesan Tuhan hari ini. Urapi kami Tuhan, supaya kami memiliki tanah hati yang lembut, sehingga setiap benih firman akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, mengubah kehidupan kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk, silakan Ibu Monica. Shalom semuanya. Shalom. Ke mute, Monica. Speakernya ke mute. Oh ya, udah Bu. Udah Bu. Udah. Oke. Saudara-saudara tuh pernah dengar nggak tentang kisah Raja Saul? Tahu, pernah. Pernah ya, baca Alkitab kan? Baca. Ya. Jadi Saul ini, saya cerita sedikit. Saul ini adalah raja Israel yang dia itu dipilih Tuhan. Dia diurapi oleh Tuhan. Awalnya itu Saul seorang yang rendah hati. Dia taat sama petunjuk Samuel, Nabi Samuel ya. Dan roh Tuhan itu berkuasa atas Saul. Sehingga di Alkitab tuh dikatakan Saul itu berubah menjadi manusia lain. Tapi kalau dalam terjemahan message-nya dikatakan Saul itu sudah menjadi manusia baru. Jadi roh Allah turun atas Saul dengan penuh kuasa dan Saul itu juga ikut bernubuat. Saul itu mengalami kemenangan dalam kemenangan melawan musuhnya karena ada roh Tuhan yang bersama dengan dia. Tetapi di ayat 1 Samuel 16 itu dikatakan roh Tuhan itu telah mundur dari Saul. Sekarang kita belajar dari Saul. Kenapa roh Tuhan itu daripada Saul? Yang pertama, Saul itu tidak taat. Kalau di ayat 1 Samuel 13 itu judulnya aja ketidaktaatan Saul. Jadi ceritanya Yonatan ini, anak Saul, dia itu memukul kalah pasukan Filistin. Sehingga orang-orang Filistin ini membenci orang-orang Israel. Mereka itu mulai mengepung Israel. Dan orang Israel ini sudah dalam keadaan terjepit. Dan Tuhan itu memerintahkan kepada Saul melalui Nabi Samuel. Jadi Saul itu disuruh untuk menunggu Samuel di Gilgal selama 7 hari di sana. Ini perintah Tuhan ya, melalui nabinya. Dan Samuel itu yang datang untuk memimpin persembahan kurban. Setelah Saul menunggu 7 hari, ternyata Samuel belum datang juga. Maka rakyat itu sudah mulai gelisah. Israel sudah semakin terpojok. Jadi banyak rakyat itu berserakan. Sebagian itu mereka itu sudah meninggalkan Saul. Kemudian Saul itu mengambil alih tugas Samuel. Dan dia mempersembahkan korban bakaran. Di sini Saul mulai tidak taat. Ia mulai menggunakan pikirannya sendiri. Ia mulai tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Kadang saudara, fakta dan kenyataan hidup kita itu berbicara lebih keras daripada perkataan Tuhan. Ini yang terjadi pada Saul. Dan kita juga alami seperti ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Waktu kondisi kita sudah terjepit, kita sudah terdesak, kadang kita sering melakukan kompromi seperti Saul ini. Kita udah nggak ingat lagi apa perkataan Tuhan, firman Tuhan. Yang kita lihat itu hanya kenyataan fakta yang di depan mata kita. Contoh, kan firman Tuhan bilang, jangan takut, burung di langit tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Itu aja diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu itu jauh melebihi burung-burung itu? Itu kan perkataan Tuhan ya, firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya waktu kita alami, misal ada anak kita atau keluarga kita belum makan, kita nggak punya uang sama sekali. Misalnya mau bayar uang sekolah anak, kita nggak punya uang.
kita sudah doa nih sama Tuhan, sudah minta pertolongan, tapi pertolongannya itu belum datang-datang juga. Apakah kita masih bisa percaya Tuhan? Apakah kita masih bisa menunggu pertolongan Tuhan? Tapi kan kebanyakan ya, ketika kita terdesak seperti itu, kita itu mulai mengambil alih Tuhan. Kita mulai menggunakan cara kita sendiri. Kita mulai bohong sedikit, mencuri sedikit, menipu sedikit. Itu yang kebanyakan orang lakukan, seperti Saul ini. Nah, di dalam 1 Samuel 13, dikatakan gini, sebentar lagi orang Filistin ini akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Sebenarnya mempersembahkan korban dengan sikap hati yang tidak benar itu justru menjadi kekejian bagi Tuhan. Itu ada ayatnya di Amsal. Amsal 21 ayat 27. Korban orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Jadi korban itu jika dipersembahkan dengan benar dan dalam ketaatan, itu menghormati Tuhan dan mendapatkan berkat Tuhan. Tapi ketika kita mempersembahkannya dengan salah, itu menjadi tidak ada gunanya. Kita tidak menghormati Tuhan dan itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Sepertinya kan rohani ya. Saul itu tidak taat untuk mempersembahkan korban kok. Bukan untuk hal yang lain. Tapi itu juga tidak tepat. Itu juga merupakan kekejian di mata Tuhan. Kemudian yang kedua itu, Saul itu sombong. Awalnya Saul itu seorang yang rendah hati. Jadi waktu Saul itu ditemui sama Samuel ketika Saul mau diurapi, itu Saul bilang gini, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku ini yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Itu kan Saul kan tidak terkesan sombong ya awalnya ya. Tetapi setelah Saul diurapi oleh Tuhan, Saul itu menjadi raja yang sangat sombong. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 12, kalau dalam terjemahan FIH-nya, Saul itu membangun tugu peringatan bagi dirinya sendiri. Kemudian ketika Saul ditegur oleh Samuel, ia itu selalu banyak alasan. Selalu punya dalih, dia tidak langsung bertobat, dia mengeraskan hatinya, dan dia selalu mencari orang lain untuk menjadi kambing hitamnya. Rakyatlah yang salah, dan dia nggak mau mengakui itu. Itulah kesombongan dari Saul. Kemudian apalagi? Saul itu lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Itu ada semua di 1 Samuel 15. Jadi pada waktu berperang melawan Amalek, Tuhan itu menyuruh Raja Saul untuk habisi semua orang Amalek, semua ternaknya harus dihabisi. Karena orang Amalek ini yang menghalangi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Memang Saul itu melaksanakan perintah Tuhan. Dia berperang melawan Amalek. Tapi tidak seluruhnya dipatuhi. Dia tidak menghabisi semua dari Amalek. Dia tidak menghabisi Raja Agag, rajanya Amalek. Juga setiap kambing, domba, lembu yang terbaiknya itu juga tidak dihabisi oleh Saul. Saul itu nurut sama Tuhan, disuruh berperang. Tapi dia itu tidak mematuhi seluruhnya. Ketaatan yang sebagian itu sama saja tidak taat di mata Tuhan. Kemudian, waktu Saul melakukan seperti itu, Samuel menegur Saul. Di 1 Samuel 15 ayat 20-21. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang disuruh Tuhan. Nah, berarti kan Saul melakukan dong, mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sudah aku tumpas. Jadi dia melakukan hanya sebagian. Terus di ayat 21 dia bilang gini, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan
lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi waktu Saul itu ditegur, dia selalu ada alasannya. Dia menyalahkan rakyat yang mengambil. Tapi walaupun diambil kan, ini untuk persembahan untuk Tuhan. Kelihatannya rohani ya. Bukan buat dirinya saja, tapi untuk persembahan untuk Tuhan. Itu sama seperti sebagian dari kita, kebanyakan dari kita itu, kalau ditegur pemimpin, ditegur hamba Tuhan, ditegur oleh teman-teman, kita itu selalu punya alasan. Kadang kita itu nggak bisa rendah hati ditegur. Kalau ditegur tuh, kadang kita nggak bisa jawab, iya aku salah. Tapi yang ada, kebanyakan itu, iya saya salah. Tapi semua karena dia. Atau, iya saya salah, tapi dia juga salah. Atau respon kita, saya memang salah. Tapi lingkungan yang mencetak saya seperti ini, lingkungan yang membuat saya seperti ini. Nah, kemudian setelah Saul terus mengeraskan hatinya, di dalam ayat 28 tuh Samuel bilang gini sama Saul. Tuhan telah mengoyakkan kerajaan Israel dan memberikan kepada orang lain yang lebih baik dari Saul. Nah, berarti Tuhan itu sudah menolak Saul ya. Tetapi yang menjadi reaksi Saul setelah ditolak, dia bukan langsung merendahkan diri dan bertobat. Yang menjadi responnya Saul adalah Saul itu mau Samuel itu kembali bersamanya, berpura-pura untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Sehingga rakyat itu nggak tahu apa-apa. Memang Saul bilang sih, aku telah berdosa. Dia menyesal, tapi tidak ada pertobatan dalam dirinya. Jadi buat dia itu yang lebih penting adalah kehormatan dan citranya sebagai raja. Saul itu bukan tidak ditegur oleh Samuel. Samuel berkali-kali menegur Saul. Tapi Saul itu tetap mengeraskan hatinya terhadap teguran dan nasihat Tuhan dan dia itu tidak mau bertobat. Kemudian dalam ayat 11 itu firman Tuhan bilang gini, aku telah menjadikan Saul raja sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jadi Tuhan itu menolak Saul sebagai raja dan Tuhan itu menyesal menjadikan Saul raja. Kenapa? Karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Saul itu menjadi sombong. Saul lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Sekarang kita buka bersama di 1 Samuel 15. Kita baca bersama ya. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 26. Sudah dapat semua ya? Yuk kita baca bersama. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23. Sebab pendurakan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Yang terakhir 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Iya. Kalau di ayat 22 dan 23, itu saya bacakan di terjemahan The Message ya. Kemudian Samuel berkata, apakah menurutmu yang diinginkan Tuhan itu hanyalah korban?
sebuah ritual kosong yang hanya untuk pertunjukan. Tuhan hanya mau kamu itu mendengarkan Tuhan. Mendengarkan dengan jelas adalah hal yang penting, paling penting, bukan hanya aktivitas keagamaan. Tidak melakukan apa yang Tuhan katakan itu jauh lebih buruk daripada kamu bermain-main dengan sihir dan ilmu gaib. Menjadikan diri kita lebih penting daripada Tuhan itu jauh lebih buruk daripada membuat perjanjian dengan leluhur-leluhur yang sudah meninggal. Karena kamu berkata tidak kepada perintah Tuhan, maka Tuhan mengatakan tidak kepada kamu sebagai raja. Itu dari terjemahannya Message ya. Jadi yang Tuhan mau dari kita itu apa? Yang pertama, Tuhan mau kita mendengarkan. Tuhan itu lebih suka kita itu mendengarkan Tuhan daripada korban. Tuhan itu mau kita mendengarkan dan taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Kan dikatakan tadi, waktu kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, waktu kita mengeraskan hati kita, itu lebih parah daripada kita bermain-main dengan sihir. Jadi, misal, waktu Tuhan bilang firman-Nya, Tuhan bilang, jangan berbohong, jangan mencuri. Kita masih melakukan. Artinya kan itu lebih parah daripada kita bermain dengan ilmu gaib kan? Menurut firman Tuhan kan? Kemudian, Tuhan lagi yang Tuhan mau dari kita. Kita itu jangan menjadikan diri kita itu lebih penting daripada Tuhan. Tetapi Tuhan itu harus lebih penting daripada kita. Jadi waktu kita serem ya. Kemudian setelah Saul itu ditolak oleh Tuhan, Tuhan itu menyuruh Samuel itu untuk mengurapi Daud. Sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Tetapi apa yang terjadi dengan Saul setelah ditolak Tuhan? Roh Tuhan itu telah mundur daripada Saul. Karena Saul itu mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat. Nah, kita lihat ketika roh Tuhan sudah mundur, sudah tidak ada lagi dari Saul, itu apa yang terjadi pada Saul? Di 1 Samuel 16 ayat 14, itu dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ketika kita tidak taat, kita ditegur berkali-kali, akhirnya itu roh Tuhan itu akan mundur dari kita. Sehingga roh jahat itu akan menggantikan posisi roh Tuhan itu di dalam hidup kita. Kemudian dikatakan di sini roh Tuhan telah mundur dari Saul, sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Artinya atas seizin Tuhan ya, mereka mulai mengganggu dan mengintimidasi Saul. Nah, kemudian Saul itu memanggil Daud untuk main kecapi supaya apa? Dia merasa nyaman, dia merasa tenang. Artinya Saul kan gelisah. Waktu roh Tuhan sudah mundur dari Saul, Saul itu gelisah. Saul penuh ketakutan. Saul penuh kekhawatiran. Makanya supaya begitu juga waktu roh Tuhan mundur dari kita, hati kita nggak akan tenang. Kita tidak ada damai, kita gelisah, kita takut, dan kita penuh dengan kekhawatiran. Itu roh Tuhan undur dari kita. Makanya supaya roh Tuhan tidak mundur dari kita, apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan dan taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau saudara ditegur, cepat bertobat. Merespon dengan benar. Kemudian, apalagi yang terjadi dengan Saul ketika roh Tuhan sudah mundur dari Saul. Saul itu menjadi penakut. Sebelumnya Saul itu kan gagah perkasa ya. Dia itu selalu memenangkan pertempuran demi pertempuran. Tetapi waktu roh Tuhan mundur daripada Saul, ketika Goliat itu menantang Israel untuk bertarung dengannya, Saul itu ketakutan. Padahal Saul itu harusnya tampil untuk memimpin pasukannya. Terus yang ketiga, Saul itu dikuasai oleh kebencian dan kedengkian. Jadi setelah Daud itu membuat kemenangan untuk bangsa Israel, harusnya kan Saul berterima kasih ya, dibuat menang oleh Daud.
Tetapi Saul itu menjadi iri sama Daud. Dia mulai nggak senang sama Daud. Dia tuh mulai mencari cara itu bagaimana untuk menjatuhkan Daud, untuk membunuh Daud. Karena roh Tuhan sudah mundur dari Saul. Dia diisi oleh roh lain yang bukan dari roh Tuhan. Kemudian, apalagi yang terjadi sama Saul? Saul itu mencintai kedudukannya lebih dari apapun. Sehingga ia kan menyuruh orang untuk membunuh Daud. Nah, Saul itu merasa selama Daud masih hidup, itu kerajaannya tidak akan aman. Tetapi pada waktu anak Saul Yonatan membela Daud, Yonatan bertanya, kenapa Daud harus dibunuh? Saul marah. Bahkan dia melemparkan tombaknya untuk membunuh anaknya sendiri, Yonatan. Hampir-hampir ia membunuh Yonatan. Karena Saul itu lebih mencintai jabatan daripada apapun. Kemudian, apalagi yang terjadi sama Saul? Saul itu mulai bertanya kepada peramal, pemanggil arwah, daripada mencari Tuhan. Jadi di pasal yang ke-28, ketika tentara Filistin itu maju menyerang, Saul itu sangat ketakutan. Dulu kan setiap berperang kan Samuel selalu memberi nasihat kan. Tapi sekarang Saul itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak menjawab. Kemudian dia manggil pemanggil arwah untuk memanggil rohnya Samuel. Saul nggak tahu apa yang harus dilakukan karena dia sudah dalam keadaan terjepit. Tapi Allah tidak menjawab Saul karena roh Allah sudah undur daripada Saul. Kemudian Saul itu kalah dan bunuh diri di dalam peperangan. Jadi Saul itu mengalami kekalahan besar. Orang Israel banyak mati terbunuh dan ada yang melarikan diri. Saul kehilangan anak-anaknya. Saul terluka parah dan akhirnya dia bunuh diri. Jadi saudara tuh lihat, waktu roh Tuhan mundur dari Saul, hidupnya itu mengalami kemerosotan. Hidupnya tuh semakin turun ketika roh Tuhan mundur. Dalam kehidupan rohani ya karakternya juga berubah, otoritasnya berkurang, dia menjadi penakut, Saul gelisah, depresi, tidak ada damai sejahtera. Dia berperang tidak menang, Saul kehilangan urapannya. Awalnya ya ketika roh Tuhan mundur itu Saul tidak merasakan apa-apa. Karena fokusnya itu dia cuma fokus kepada tahtanya, kepada kehidupannya. Fokus Saul itu hanya bagaimana orang melihat dia, bukan bagaimana Tuhan melihat dia. Menyedihkan ya, dari orang yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, tetapi karena dia tidak taat loh, tidak mau mendengarkan teguran Tuhan, dia mengeraskan hatinya, dia sudah ditolak jadi raja, dan roh Tuhan mundur daripadanya, hidupnya hancur, dia kehilangan semuanya, dan ujungnya dia bunuh diri dan binasa. Mari kita cek dalam kehidupan kita. Apakah roh Tuhan sudah mundur daripada kita? Kalau roh Tuhan itu sudah mundur dari hidup kita, jadi yang di dalam kita roh apa? Udah tahu kan ya? Makanya hiduplah kita tuh makin lama makin menurun. Kita tidak ada damai sejahtera. Kita tidak ada sukacita. Sakit nggak sembuh-sembuh. Kita gagal terus. Karena kita tidak terkoneksi dengan roh Tuhan. Di dalam kita tuh tidak ada roh kudus. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika roh Tuhan sudah mundur? Apa yang harus kita lakukan? Kita minta ampun, kita bertobat. Jangan kita mengeraskan hati ketika Tuhan bicara. Kita belajar dari pertobatan sejati itu pertobatan Daud. Daud itu juga melakukan kesalahan loh. Malah Daud itu kesalahannya lebih parah dari Saul. Lebih berat di mata manusia ya. Daud itu kesalahannya apa? Dia berzina. Dia berbohong. Bahkan Daud itu membunuh Uria. Itu di mata manusia itu kan dosa yang lebih berat daripada Saul yang cuma tidak taat loh. Tidak taatnya juga untuk mempersembahkan korban. Tapi Daud dan Saul itu sama-sama melakukan kesalahan yang fatal. Tetapi kenapa ujungnya Saul itu binasa, tapi Daud bisa bertobat? Bahkan setelah bertobat, Daud itu menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi, waktu Nabi Nathan itu menegur atas dosa-dosanya Daud ya, di dalam 2 Samuel 12 itu,
Daud cuman bilang, Daud itu tidak ada dalih apapun, tidak ada alasan, Daud cuman bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan pertobatannya sungguh-sungguh. Dia tidak membela diri, dia tidak menyalahkan orang lain, dia nggak peduli orang melihat dia bagaimana. Daud langsung mengakuinya. Beda ya dengan Saul yang selalu menyalahkan rakyat, menyalahkan orang lain. Daud cuma berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 51, nanti saudara baca sendiri ya. Mazmur 51 itu doa pertobatan Daud kepada Tuhan. Itu di mana Daud itu benar-benar merendahkan hati dia, meminta pengampunan kepada Tuhan. Jadi kalau ayat 3 nih, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kalau ayat 4, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah, jadi waktu kita tahu nih, roh Tuhan sudah mundur dari kita. Cirinya apa? Kita nggak ada damai. Kita ketakutan, kekhawatiran, kita gelisah, tidak ada sukacita, depresi. Yang harus kita lakukan itu sama seperti Daud. Datang kepada Tuhan, minta ampun, kita bertobat, dan kita minta roh Tuhan lagi masuk dalam hidup kita. Kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta pengampunan Tuhan. Seperti Daud, kasihanilah aku ya Tuhan, hapuskan pelanggaranku dan tahirkan aku dari semua dosaku. Nah, kalau di Mazmur 51 ayat 12 sampai 13, ini dari terjemahan FIH ya. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru dan bersih ya Tuhan, yang dipenuhi dengan pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Jangan aku dibuang dan disingkirkan dari hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dan janganlah mengambil Roh Kudus daripadaku. Jadi waktu kita berdosa di hadapan Tuhan, jangan kita mengeraskan hati, tapi kita datang, minta ampun dan bertobat, dan biar Mazmur 51 itu menjadi doa kita. Nah, kalau di dalam ayat 19, di terjemahan FIH Mazmur 51, 19 ya, yang Tuhan kehendaki adalah jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan. Hati yang remuk redam oleh penyesalannya Allah tidak akan kau abaikan. Jadi sebenarnya menyukakan hati Tuhan itu bukan persembahan kita, bukan korban kita. Tapi hati yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan kita, itulah yang menyukakan hati Tuhan. Jadi waktu Tuhan bicara, menegur kita, jangan mengeraskan hati, tetapi segeralah bertobat. Nah, bagaimana caranya Tuhan bicara atau menegur kita? Ada yang tahu bagaimana cara Tuhan berbicara dengan kita? Udah tahu semua? Tuhan itu bisa berbicara melalui Roh Kudus yang di dalam kita. Bisa juga Tuhan itu berbicara melalui keadaan. Atau Tuhan itu bisa menegur kita lewat apa? Lewat hamba Tuhan, lewat firman yang disampaikan, lewat teman-teman kita, orang sekeliling kita, atau waktu kita membaca firman, kita membaca Alkitab. Karena firman itu kan Allah sendiri ya. Maka firman itu yang akan membersihkan kita, menegur kita. Makanya saudara itu harus rajin baca Alkitab. Jadi waktu Tuhan kita menegur kita, jangan keraskan hati. Tetapi belajar meresponi dengan benar. Kita minta ampun, kita bertobat, kita undang Roh Kudus lagi masuk dalam hidup kita. Kalau kita terus hidup dalam dosa, upah dosa adalah maut. Nah, jadi segera bertobat. Terakhir kita buka di Efesus 4 ayat 30. Kita baca sama-sama ya, Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Udah semua ya? Oke, kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 30.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah telah memeteraikan kamu menjelang hari menjelang hari keselamatan. Segala Ya. kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan dan fitnah fitnah. hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi 32 hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni, mengampuni. sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Amin. amin. Dan di sini katakan jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu. Kalau dalam terjemahan NLT, dan janganlah mendatangkan duka cita kepada Roh Kudus Allah dengan cara hidupmu. Jadi cara saudara hidup itu bisa mendukakan Roh Kudus. Ingatlah, Roh Kudus itu telah menandai kamu, telah mencap kamu sebagai miliknya, dan menjamin bahwa kamu akan diselamatkan pada hari penebusan. Jadi waktu saudara mendukakan Roh Kudus, saudara tidak bertobat, tidak ada Roh Kudus di dalam kita bukan milik Allah. Tidak ada tanda lagi kalau kita adalah miliknya. Dan kita itu tidak bisa diselamatkan pada hari penebusan. Cara hidup apa yang bisa mendukakan Roh Kudus? Ketika kita ditegur, kita mengeraskan hati, kita tidak mau bertobat. Waktu ditegur sekali, 2 kali, berkali-kali kita mengeraskan hati, itu Roh Kudus akan mundur dari kita. Makanya ketika kita Roh Kudus menegur, jangan keraskan hati seperti Saul. Tapi kita cepat bertobat, minta ampun, dan kita undang Roh Tuhan lagi itu masuk dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati dengan firman hari ini ya. Amin. Roh Kudus itu suatu pribadi yang bisa dilukai dan disakiti hatinya dan dia bisa undur. Sementara Roh Kudus adalah harta milikmu satu-satunya yang harus kau jagai sampai garis akhir. Jagai dia supaya engkau tidak menyakiti hatinya. Setiap kali Tuhan menegurmu, responi dengan pertobatan total. Amin. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang memberikan Roh Kudus diam di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengelilingi kami dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kuasa Roh Kudus terus bekerja atas kehidupan kami. Kuasa firman terus menerangi kehidupan kami. Roh Kudus dan firman Tuhan menjadi milik kami yang sangat berharga, sehingga kami terus tinggal di dalam anugerah-Mu, tinggal di dalam perkenanan-Mu, tinggal di dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami seluruh jemaat berdoa juga untuk Ibu Monica yang hari ini sedang berulang tahun. Tuhan, Kau pakai lebih lagi Ibu Monica Tuhan, dengan urapan yang dahsyat pagi hari ini Tuhan. Engkau ubahkan hidupnya benar-benar Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu dan menyampaikan benar-benar apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga kami yang mendengarnya Tuhan, boleh diberkati dan berubah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan terus mengejar hadirat-Mu saja. Kami akan terus menempel dengan Engkau saja. Terima berkat. Tanganmu terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.